Shalom Aleihim. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Jiverly Haripoli, finalis remaja KGPM berprestasi tahun 2025. Duta KGPM Immanuel Dumoga, wilayah 33, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Saat ini saya akan menjalankan Five the Challenge hari pertama tentang gereja. Jadi, KGPM Sidang Immanuel Moga berdiri secara otonom pada tanggal 16 Juli 1995 di Tanah Totabuan, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Dan pada tahun ini akan berusia 30 tahun. KGPM Sidang Immanuel Dumoga terdiri dari 66 kepala keluarga dan 210 jiwa yang dibagi dalam 4 kelompok pelayanan. Adapun pimpinan sidang sebagai Ketua BPS, Bapak Pinatua Heri Katuhe SP, BMS, Gembala Bapak Edmond Rompas STH, dan sebagai Gembala Pelayanan, Gembala Fani Mamonto STH. Jemaat kami berasal dari beragam suku, ada suku Mongondo, Minahasa, Sangihe, Gorontalo, Jawa, dan Bali. Selain ibadah rutin, kami memiliki program pelayanan yakni kelas tumbuh bersama yang diikuti oleh Komisi Anak, Komisi Remaja, dan Komisi Pemuda. Di tahun ini, jemaat kami melaksanakan program Mari Coba Kobong, yaitu mengelola perkebunan coklat untuk menopang pelayanan dan penata layanan. Saya bangga bisa menjadi generasi yang lahir dari gereja ini, gereja yang terus berjuang membuktikan kesejatian iman dalam Yesus Kristus, saya KGPM. Demikian video Five the Challenge hari pertama tentang gereja. Moto Tabian, Moto Tompian, Bomoto Tanoban, Sukurmanto Immanuel. Shalom Aleihim. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Jiverly Haripoli, utusan KGPM Sidang Immanuel Dumoga. Saat ini saya sementara menjalankan Five the Challenge hari kedua tentang tanggung jawab menjaga lingkungan. Fakta mengungkapkan dengan jelas saat ini pencemaran lingkungan marak terjadi di sekitar kita. Umumnya lingkungan itu tercemar disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alam, adanya bencana alam seperti banjir ataupun tanah longsor, dan faktor non-alam yakni aktivitas manusia atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai ini. Jadi betapa pentingnya tanggung jawab kita menjaga lingkungan atau merawat lingkungan sebab dapat menjamin keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Tetapi hal yang terpenting mengapa kita harus menjaga lingkungan, karena lingkungan adalah ciptaan Tuhan. Panggilan kita sebagai beriman secara khusus remaja Kristen yakni bertanggung jawab memelihara alam lingkungan sebagai bentuk pujian, penghormatan, dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Secara tegas firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 1-35 menceritakan tentang kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Artinya alam semesta dan segala isinya menggambarkan kebesaran dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang diciptakannya dikasihi olehnya, bukan hanya manusia tetapi semua ciptaannya. Bukti kasihnya dalam Mazmur 104 ini menyatakan Dia yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga tak akan goyah seterusnya dan selamanya. Jadi Dia menopang dan memelihara ciptaannya termasuk alam semesta lingkungan kita hidup. Dan dalam ayat terakhir mengatakan mereka yang tidak menjaga ciptaan Tuhan sama artinya dengan menolak Tuhan sebagai pencipta dunia ini. Dan mereka itu disebut dengan istilah orang fasik dan orang berdosa, maka pasti akan dihukum. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan? Cara sederhana namun sangat bermakna yang dapat kita lakukan sebagai remaja Kristen untuk merawat lingkungan ialah yang pertama, membersihkan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Yang keempat, menghemat energi. Yang kelima, mengurangi polusi udara. Yang keenam, menanam atau penghijauan melalui program Mari Coba Kobong. Mari kita wujudkan tanggung jawab iman kita sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan Sang Pencipta
dengan mengasihi, menjaga, dan merawat lingkungan kita yang adalah ciptaan Tuhan. Sama seperti kita menjaga diri kita sendiri yang adalah ciptaan Tuhan. Demikian video dari saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sugurmanto Immanuel. Teman-teman, video ini menceritakan tentang pembulian dalam pergaulan, khususnya dalam lingkungan sekolah. Saya Jifarli Haripoli, finalis Putra Remaja KGPM Berprestasi tahun 2025, utusan KGPM Sidang Immanuel Dumoga. Bully atau perundungan adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang kali dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan, menjatuhkan, merugikan, ataupun menyakiti orang lain. Korban bullying biasanya adalah seseorang dengan fisik yang berbeda, penampilan yang berbeda, pendiam, suka menyendiri, kurang pandai bergaul, serta kondisi akademik yang lemah. Juga perbedaan golongan, minoritas, mayoritas, perbedaan etnis, suku, budaya, dialek, dan lainnya. Adapun penyebab seseorang menjadi pelaku bullying biasanya pernah menjadi korban, merasa iri hati, kalah saing, atau sakit hati terhadap korban, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, dan yang terakhir, ingin diterima dalam grup atau circle pertemanan. Nah, bagaimana strategi kita sebagai remaja Kristen menghadapi dan mengatasi bully teristimewa di lingkungan sekolah? Yaitu dengan cara rajin mengikuti kegiatan-kegiatan rohani untuk menumbuhkan cinta kasih terhadap Tuhan melalui cinta terhadap diri sendiri. Selanjutnya, jika kita menjadi sasaran bullying, jangan mudah terpancing, sabar, dan jangan membalas. Dan sebagai korban ataupun saksi pembulian, jangan takut untuk melaporkan kepada guru atau yang berwajib. Mari kita hentikan bully yang ada di sekitar kita, karena bully adalah perilaku yang menyimpang dalam pergaulan. Tuhan Yesus jelas mengajarkan kita dalam firman-Nya, Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kalau kita menyakiti orang lain, kita juga menyakiti diri kita sendiri. Mari bersama lawan bully. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sugurmanto Immanuel. Video hari ini menceritakan tentang salah satu budaya yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu tarian Twitan. Saya Jifarli Haripoli, finalis Putra Remaja KGPM Berprestasi tahun 2025, utusan KGPM Sidang Immanuel Dumoga. Tarian Twitan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Bolaang Mongondo. Pada masa kerajaan Bolaang Mongondo digunakan untuk mengiringi raja dalam perjalanan atau saat memasuki medan perang. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian Twitan kemudian digunakan untuk menyambut tamu kehormatan yang datang ke daerah Bolaang Mongondo. Selain itu, tarian ini juga menjadi bagian dari prosesi adat Monggama, yaitu prosesi menjemput pengantin wanita oleh pihak pengantin pria. Tarian Twitan mengandung nilai-nilai seperti yang pertama kehormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang ke Bolaang Mongondo. Yang kedua, persahabatan, melambangkan persahabatan dan hubungan baik antar masyarakat Bolaang Mongondo dengan tamu yang dihormati. Yang ketiga, kekuatan dalam pergaulan. Gerakan-gerakan tarian ini yang kuat dan dinamis mencerminkan kekuatan karakter masyarakat Bolaang Mongondo dalam menjamu tamu dan menjalin hubungan sosial.
Dalam kitab Mazmur menyoroti tarian sebagai bentuk penyembahan atau ibadah. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Mazmur 149 ayat 3. Dayodon in tangonya, pongin tayok mita, Mazmur 149 ayat 3. Mari, sebagai generasi muda di era digital ini, kita lestarikan budaya daerah kita yang merupakan warisan leluhur yang patut dijunjung tinggi sebagai bentuk syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Dengan melakukan beberapa hal ini, yang pertama, membuat konten media sosial tentang budaya daerah supaya dapat diakses oleh banyak orang. Yang kedua, bersemangat memahami sejarah dan makna di balik budaya daerah. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pentas seni, lomba, dan festival budaya. Yang keempat, belajar dan membiasakan diri menggunakan bahasa daerah. Yang kelima, mengambil bagian bersama tim multimedia sidang untuk melestarikan tarian dan bahasa daerah dalam liturgi, nyanyian, ataupun khotbah. Demikian video dari saya, Moto Tabian, Moto Tompian, Moto Tanoban. Syukur Manto Immanuel. Shalom Aleichem. Inilah video kelima dari 5 Day Challenge tentang keluarga. Saya Jiferli Harimanuel Polii, anak ketiga dari pasangan suami istri Penatua Bapak Desius Polii dan Ibu Yanti Motalu dalam keluarga Polii Motalu. Nama panggilan saya Hari, nama yang mengandung kerinduan dan harapan besar dari Papa dan Mama. Kelak saya dapat menjadi seperti Bapak Dr. Sinyo Hari Sarundayang, kader terbaik milik KGPM. Sampai detik ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah melahirkan dan menghadirkan saya dalam kehidupan Papa dan Mama saya. Keluarga bukan hanya saudara tapi sehati, keluarga seperti sebuah cabang di pohon. Kita masing-masing anggota keluarga tumbuh dengan cara dan ke arah yang berbeda, namun akarnya tetaplah satu. Menjadi keluarga berarti kita akan dicintai dan harus siap mencintai seumur hidup dengan kasih yang tak bersyarat dan tidak akan lekang oleh waktu. Meski mereka yang kita cintai tidak ada lagi, sesungguhnya cinta yang memberi kebahagiaan itu yang saya rasakan ketika saya ada bersama mereka yang sangat saya cintai, papa, mama, kakak, dan adik. Firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 4-6, Kolose 3 ayat 18-21, dan 1 Timotius 5 ayat 8 menggambarkan bahwa keluarga yang adalah lembaga pertama di bumi yang diciptakan Tuhan juga sekaligus merupakan lembaga ibadah persekutuan orang beriman yang pertama terbentuk. Setiap keluarga punya kisahnya sendiri. Seperti apapun cerita setiap keluarga itu, kita ada di situ untuk sebuah alasan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa sebuah tujuan. Inilah cerita saya dan keluarga saya sejak 17 Juli 2024. Banyak hal berubah karena dia telah diambil oleh sang pemilik hidup. Papa terus berjuang untukku, berusaha menjadi papa sekaligus mama terbaik. Dia tidak pernah menyerah, semua dia lakukan hanya supaya aku berhasil. Kakak-kakakku mereka juga berjuang dalam pekerjaan, juga menyelesaikan studi di bangku kuliah. Di saat ada waktu setelah pulang sekolah, saya mengisi waktu dengan bekerja semampu saya dalam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anak remaja. Meski keluargaku tidak sering bersama, kami selalu berkomunikasi melalui telepon, WA, dan voice call. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti saya rasakan dengan mengirimkan orang-orang yang mengasihi saya. Mereka membantu saya merasakan kembali indahnya persekutuan keluarga yang menyembah Tuhan. Sekarang saya lebih tangguh, mandiri, pemberani, dan pantang menyerah. Apapun yang telah sementara dan akan terjadi dalam hidup saya, keluarga saya selamanya kebanggaan saya, kehormatan saya, dan cinta pertama dan terakhir saya. Papa, kakak, dan adik, kalian semangat saya untuk berhasil, aku kuat karena Tuhan untuk kalian. Mama, kau terukir indah di hatiku, dekapan hangat cinta tulus darimu selalu kurindukan. Kalau aku boleh meminta satu hal saja Tuhan, aku ingin memeluknya secara nyata. Sungguh Tuhan, hati ini hanya rindu, ku rindu senyummu Mama. Hai guys. Hai guys. Apa Hari mau bilang? Dari kami calon peserta finalis remaja berprestasi 2025. Calon lagi. Artinya
FYP dong. Lagi ada di sana terminal. Halo guys. Korban bullying biasanya seseorang adalah Iya, supaya mana? Beto. Manuel. Halo guys. Lancang kanan, gerak. Iya, iklan sana. Tes ya. 1, 2, 3. Kalau lupa ya. 1, 2, 3. 2, 3. Oke, 3 menghadap kamera. 3 kamera. Kamera. 3. Terlambat, tunggu. 1 harus menghadap kamari. Ngoni ampa bahagia kamari, haga kamera. Demikian video dari saya, Moto Tabian, Moto Tupian. Demikian video dari saya, Moto Tup. Halo, Bu. Merenung tentang kebudayaan, ceritakan tentang kebudayaan. Nah, salah. Jadi sebagai generasi muda aja ya hari ini. Dari oke. Budaya ulang. Generasi muda di daerah dan membiasakan diri melestarikan budaya ulang. Mari sama. Inilah kami. 3. Maju. Oh. Dadah. Sapu betul-betul ya, bersih-bersih. Oke, mundur ulang. Oh yuk, 1 kali Jo. Biar jalan. Bapak. Demikian video Point the Challenge hari pertama tentang gereja, Moto Tabian, Moto Sompian, dan Moto Tanaman, Sukurmanto Emmanuel.